sekarang yang kita hitung adalah berapa bagian ayah. Si mayit meninggal, yang ditinggalkannya itu masih ada ayahnya. Duluan dia meninggal ketimbang ayahnya. Berarti pada saat si anak meninggal, ayah masih hidup. Dapatkah ayah? Dapat, karena ayah merupakan ahli waris. Sekarang yang jadi pertanyaan, berapa bagian ayah? Baik. Bagian kedua, ayah itu bisa dapat sisa harta. Bagian ketiga bisa dapat 1/6 plus sisa. Untung banyak deh nih, ya kan? Inilah bagian ayah. Jadi ayah dalam hal ini 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ayah bisa dapat 1/6 dari harta si mayit kalau anaknya meninggal. Yang kedua, dia bukan angka 1/6 yang keluar, tapi yang keluar adalah sisa. Setelah dibagi semua, setelah dibagi sama ahli waris yang lain, ada sisanya. Semua sisa itu sama ayah. Ada yang ketiga lagi, udah dapat 1/6, udah dibagi nih, dan dia dapat 1/6 plus dapat sisa. Inilah bagian seorang ayah. Sekarang kita pelajari kapan dia dapat 1/6, kapan dia dapat sisa, kapan dia dapat 1/6 plus sisa. Yang pertama, idza kana lil mayyit far'un waris zakar. Baik, ayah bisa dapat 1/6 kalau ahli warisnya itu laki-laki. Kalau ahli warisnya itu adalah laki-laki. Ahli warisnya ini dalam arti khususnya adalah far'un waris. Far'un waris itu anak ke bawah. Ya, kalau dia punya anak laki-laki, kalau dia punya anak atau cucu laki-laki, maka bagian dari ayah adalah 1/6. Kalau ahli warisnya itu adalah anak atau cucu laki-laki. Contohnya begini, seseorang meninggal dunia, ya, si mayit meninggal dunia, yang ditinggalkan itu adalah ayah dengan anak. Ya, yang ditinggalkan adalah anak. Harta yang ditinggalkan itu adalah 6 miliar. Misalnya harta yang ditinggalkan itu 6 M. Berapa bagian ayah, berapa bagian anak? Maka setelah dihitung harta itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah dihitung harta, tadi kan langkahnya kalau kita mau menghitung warisan, pertama selesaikan dulu semua kewajiban, ya, fardu kifayahnya, hutangnya, kewajibannya, wasiatnya, siap. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, inventarisir apa saja harta si mayit, rumah, tanah, mobil, segala macam sudah. Baru yang ketiga adalah lihat siapa saja ahli waris. Ya, siapa saja ahli waris. Ahli waris itu kemarin di awal-awal kaji kita sudah kita bahas bahwa seseorang itu bisa jadi ahli waris. Pertama karena nasab, ada tali darah dia dengan si mayit. Yang kedua karena bisa babi az-zawaj, karena ada tali pernikahan.
suami dengan istri itu bisa waris mewarisi. Yang ketiga adalah wali dari budak. Di zaman dulu saya misalnya punya budak, budak saya punya harta. Begitu budak saya meninggal dunia, maka harta si budak ini sayalah ahli warisnya. Ya, dulu. Jadi ketika kita sudah menghitung tadi kewajibannya, kemudian dikeluarkan dihitung berapa hartanya, maka yang ketiga adalah lihat ahli warisnya siapa. Dalam kasus contoh kita ini ahli warisnya cuma 2. Ya, ahli warisnya cuma 2. Ya, berarti yang ditinggalkan itu cuma seorang ayah dengan seorang anak. Jadi cuma 2, ada ayah sama anak, dalam hal ini laki-laki. Anak laki-laki. Harus jelas anaknya itu laki-laki, karena beda anak laki-laki sama anak perempuan. Jadi kalau kita lihat tadi yang ini, Bapak Ibu, ya, ayah bisa dapat 1/6, ya, kalau ada anak laki-laki. Maka dalam hal ini pertanyaannya Bapak Ibu, ayah anak laki-laki, berapa bagian ayah? Tunggu dulu, bagiannya dulu. Iya, kenapa 1/6 bagian si ayah? Karena si mayit punya anak laki-laki. Gitu aja. Jadi berapa bagian ayah? Bagian ayah 1/6. Pertanyaan berikutnya, kenapa si ayah bisa dapat 1/6? Kenapa tidak sisa? Kenapa tidak 1/6 plus sisa? Karena ahli warisnya itu, far'un warisnya, keturunan si mayit itu ada anak laki-laki. Maka ayah dapat 1/6, sedangkan anak laki-laki dapat sisa harta. Ya, sisa harta. Berarti 1/6 dari 6 miliar berapa, Bapak Ibu? Berapa? 1. Iya, 1 M. Sisa dari 6 M kurang 1 M 5. Inilah dia hitungan yang pertama. Ya, jadi perhitungan pertama Bapak Ibu, ya, seorang ayah bisa dapat 1/6 dengan catatan, kata kuncinya kalau si mayit punya anak keturunan yang laki-laki. Maka ini kondisinya, contohnya adalah seperti ini. Jadi ayah dapat 1/6, sedangkan anak laki-laki dapat sisa. Baik. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kapan si ayah itu bagiannya sisa? Idza lam yakun lil mayyit far'un waris. Apabila si mayit, ya, si mayit tidak punya ahli waris, tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan, tidak punya keturunan. Ya, tidak punya keturunan, meninggal anaknya, ya, wak laki-laki, bini sudah tak ada, yang ada dia cuman anak laki-laki. Anak laki-laki ini, ya, begitu menikah dia tak barojoki punya anak, tapi kaya, ya, punya ini segala macam aset dia punya, dia tak punya keturunan. Tapi dia cuman punya, siapa dia punya? Dia punya ayah sama emak. Jadi yang kita lihat kedua ini, si ayah bisa dapat sisa dari sisa harta. Kapan? Kalau si mayit tidak punya keturunan. Ini contoh yang pertama tadi. Ini contoh yang kedua. Ahli waris yang ditinggalkan si mayit, pertama ada ibu, kemudian ada ayah. Ya. Berarti ini kondisinya
si ayah emak masih ada, contohlah saya misalnya, saya masih punya ayah, saya masih punya ibu, tapi saya tak punya istri dan tak punya anak. Ini berarti lajang tua ini Pak Asisten, ya kan? Lajang tua, umpama lajang tua tapi kaya ini Pak, ya udah punya bisnis, sudah apa, tapi tak kawin-kawin, tak punya anak, tak punya istri. Maka yang ditinggalkannya cuman dia punya ibu sama anak. Saudara tak punya, siapa tak punya. Yang menjadi ahli warisnya cuman ibunya sama ayahnya. Harta yang ditinggalkan adalah 3 miliar umpama. Harta 3 miliar. Sekarang pertanyaannya, kaji kita yang kemarin bulan yang lalu adalah bagian ibu. Pertanyaannya, berapa bagian ibu? Ya, berapa bagian ibu? Kemarin ibu itu juga 3 bagiannya. Ibu bisa dapat 1/3, ibu bisa dapat 1/6. Jadi kalau ayah itu 1/6, sisa 1/6 plus sisa. Kalau ibu dia bagiannya 2, 1/3 atau 1/6. Emak itu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Kapan emak bisa dapat 1/3? Idza la yakunu lil mayyit far'un waris. Ibu bisa dapat 1/3 harta dengan catatan kalau si mayit tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Maka posisinya dalam hal ini kita tengok ahli waris yang ada dalam data kita, tidak ada disebutkan di sini ahli warisnya anak laki-laki, anak perempuan, enggak ada. Maka dalam hal ini si ibu berapa bagiannya? 1/3. Ibu dapat 1/3 kalau mayit tak punya anak. Kalau si mayit punya anak berarti ada cucu ibu, maka ibu dapat 1/6. Nah, itu aja yang diingat. Kalau anakku aku tak punya cucu dari dia, maka aku bisa dapat 1/3. Tapi kalau ada cucuku dari dia, maka aku dapat 1/6. Maka dalam hal ini karena tak ada cucu dari anaknya, maka ibu dapat 1/3. Ayah dalam hal ini kaji kita tadi, ya, ayah dalam hal ini posisinya bisa dapat 1/6, bisa dapat sisa. Kapan dia dapat sisa? Kalau si mayit tidak punya keturunan. Jadi bedanya sama ibu, kalau ibu itu anaknya tak punya keturunan, maka dia dapat 1/3. Kalau ayah anaknya tak punya keturunan, dia dapat sisa. Dah, sekarang kita hitung 1/3 dari 3M. 1. Sisa dari 3M dikurang 1, 2. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya, si mayit tidak punya keturunan, ibu bisa dapat 1/3, sedangkan ayah dapat sisanya adalah 2 miliar. Baik Bapak Ibu, contoh pertama tadi kondisi ayah dapat 1/6, kemudian kondisi yang kedua ayah dapat sisa. Yang terakhir, yang ketiga yang kita bahas adalah kondisi kapan ayah dapat 1/6 plus sisa. Idza kana lahu far'un waris unsa. Kalau seandainya ahli warisnya itu, keturunannya itu perempuan. Kalau tadi 1/6 laki-laki.
kalau 1/6 plus sisa, dia punya cucu perempuan. Ya, dia dapat 1/6 plus sisa. Kondisinya, contohnya, ya, ahli warisnya kita lihat di sini contohnya perempuan, satu anak perempuan, kemudian baru lagi ahli warisnya ayah. Jadi contohnya hartanya di sini adalah 6 miliar. Dah, sekarang kita hitung. Tadi ayah itu dapat 1/6 kalau si mayit punya anak keturunan laki-laki. Si mayit bisa dapat, si ayah bisa dapat sisa kalau si mayit atau anaknya sama sekali tidak punya keturunan. Ini sekarang dia bisa dapat 1/6 plus sisa kalau si mayit atau anaknya yang meninggal ini, anaknya itu bukan laki-laki tapi anaknya perempuan, berarti cucu perempuan. Berarti kita hitung, kalau kondisinya seperti ini, ya, maka si anak perempuan, ya, nanti kita hitung Bapak Ibu, nanti kita habis ini masuk kepada miros banat, miros anak perempuan. Kita belum sampai kaji kepada bagian anak perempuan, tapi karena ini masuk soal, anak perempuan itu Bapak Ibu, kalau dia posisinya anak tunggal, ingat ya Pak, Bu, anak perempuan kalau posisinya tunggal itu berbeda kalau dia punya saudara laki-laki atau dia anak waktu 3 perempuan. Itu nanti berbeda. Jadi anak perempuan itu 3 bagiannya. Anak perempuan itu nanti bisa dapat setengah kalau dia anak tunggal, bisa dia nanti berbagi 2 dengan saudaranya laki-laki, bisa juga nanti dia sisa. Nanti ada pembahasan khusus kita bagian anak perempuan. Jadi kondisinya, contoh soal kita ini adalah 1 anak perempuan. Maka anak perempuan kalau tunggal, itu makanya banyak juga orang mencari jodoh, ya kan ketua. Kalau bisa dapat pula anak perempuan, anak waktu satu-satunya perempuan. Kenapa? Yang dibayangkannya mau menerima. Iya, ada terbayang sama dia. Oh, maning kalau laki-laki, kalau aku cair ini. Kenapa? Karena kemungkinan itu besar dia dapat. Awak carilah bini awak misalnya anak tunggal perempuan, waktu kaya raya, separuh dari harta waktu sama awak itu. Kenapa? Anak perempuan kalau sendiri dia dapat setengah dari harta ayah emaknya. Berarti kalau ada aset ayahnya 500 hektar kelapa sawit, berarti udah di tangan awak 250 hektar. Oh, kalau waktu dia ongkang-ongkang saja lah, dia udah bawa mobil saja dia kan. Tapi itulah rusak niat kawan yang hendak menikah tu, ya kan. Dah, pada posisi seperti ini, maka ayah dapat 1/6 plus sisa. Sekarang hitungkan Pak. Setengah dari 6 3, berarti setengah dari 6 miliar 3. 1/6 dari 6 1 plus 3 kurang 1 berarti tinggal 2. Ya, berarti inilah dia perhitungannya. Anak perempuan jatahnya setengah, berarti setengah dari 6 miliar adalah 3 miliar. Sedangkan ayah posisinya 1/6 plus sisa. Maka
1/6 dari 6 miliar adalah 1 miliar, ya. Kemudian sisa 3 miliar kurang tambah 1 miliar, ya, berarti 4. 6 kurang 4, 2. Berarti ayah juga dapat 3 miliar. Kenapa bisa 3 miliar? 1/6 plus sisa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu kaji kita hari ini, ya, bagian seorang ayah. Bisa dapat 1/6, bisa dapat sisa, bisa dapat 1/6 plus sisa. Wallahu a'lam. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya, boleh.